everybody, how are you today? Welcome to my YouTube channel. Kembali lagi di channel Yustasweet. Okay, how are you today anak-anak semuanya? Mudah-mudahan kalian fine-fine aja di rumah ya, baik-baik selalu. Oke, hari ini Ibu Guru mau melanjutkan video pembelajaran kita ya. Hari ini kita masuk ke tema keempat, subtema ke-1 dan pembelajaran yang pertama atau yang ke-1. Oke anak-anak, tapi sebelum Ibu Guru memulai pembelajaran hari ini, sebelum kita berdoa, seperti biasa Ibu Guru mau menyapa semua teman-teman yang selalu mendukung video channel pembelajaran Ibu Guru. Hello guys, welcome my YouTube channel. Before we continue watching Yustasweet video, don't forget to press subscribe button, the press bell button, like, comment, and share video Yustasweet. We are friends on YouTube. Keep following Yustasweet, interesting and cool video. Continue to create the follow talents. Good luck with that. Okay guys, my video channel about learning contents and tutorial contents and entertainment. Watching my video channel Yustasweet it finish. Okay, thank you. Kalian bisa cari di pencarian YouTube Yustasweet ya, kalian ketik di pencarian YouTube-nya Yustasweet, kalian masuk ke YouTube channel Ibu Guru, ini Yustasweet. Oke, nah di sini kalian bisa lihat video-video Ibu Guru ya, yang video-video pembelajaran ya, ada juga video yang lainnya seperti Ibu Guru bermain organ atau banyak lah ya tutorial-tutorial ya. Oke, di sini jangan lupa kalian tekan tombol subscribe ya anak-anak ya, tekan tombol subscribe, tekan tombol lonceng. Jadi bisa bukanya di laptop atau di HP kalian. Oke anak-anak, Ibu Guru juga ada channel kedua Ibu, Yustahiguin ya. Ini boleh juga kalian kunjungi ya, berkunjung di channel Ibu Guru. Oke, di Yustahiguin ini ada juga beberapa video pembelajaran akan Ibu Guru upload juga di sini. Di sini sudah ada juga beberapa, bisa kalian lihat di Yustahiguin ini ada PJOK, nah ada agama Katolik. Jadi nanti kalian bisa jangan lupa tekan tombol subscribe juga di sini ya, tekan tombol subscribe, tekan tombol lonceng di sini. Oke anak-anak. Nah anak-anak, sebelum kita mengawali pembelajaran pada hari ini, seperti biasa kita berdoa dulu ya. Di sini sudah Ibu siapkan slide atau teks doa Bapa kami yang menggunakan bahasa Indonesia dan Inggris. Oke, kita berdoa Bapa kami dulu ya menggunakan bahasa Inggris. Marilah kita mengangkat tanda kemenangan kita. In the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit. Amen. Our Father who art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread and forgive us our trespasses as we forgive to who trespass against us, and lead us not into temptation but deliver us from evil. Amen. Glory be to the Father and to the Son and to the Holy Spirit, as it was in the beginning, is now, and ever shall be, world without end. Amen. In the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit. Amen. Oke, nah sekarang kita lanjutkan materi kita ya. Di slide sini sudah ada Ibu Guru siapkan teksnya. Kita baca sama-sama ya anak-anak ya. Jadi judulnya ini hidup bersih dan sehat. Nah, kita baca sama-sama anak-anak. Dayu selalu membiasakan hidup bersih dan sehat. Hidup bersih dan sehat banyak manfaatnya. Lingkungan akan rapi dan indah. Selain itu, kita akan terhindar dari berbagai penyakit. Sikap Dayu pantas untuk ditiru. Bagaimana Dayu membiasakan hidup bersih dan sehat? Oke, kita lanjut ya anak-anak ya. Nah, amatilah gambar di bawah ini dengan teliti. Di sini ada sebuah keluarga yang bekerja sama membersihkan rumah ya. Ada yang sedang mengepel, ada yang sedang mengecat dinding, dan ada yang mengelap meja. Lalu ini adalah suatu ruangan kelas ya. Mereka melaksanakan tugas piket bersama. Ada yang menyapu, ada yang merapikan meja, ada yang menghapus papan tulis ya, ada yang mengelap jendela, seperti itu anak-anak. Nah, di sini juga ada kerja bakti seperti di taman ya, taman bermain itu ada yang menyiram tanaman, ada yang menyapu ya.
Ini juga seperti kerja bakti membersihkan lingkungan bersama. Apa saja kegiatan Dayu dan teman-teman? Nah, kegiatan Dayu dan teman-teman adalah membersihkan lingkungan ya. Di mana saja mereka melakukan kegiatan itu? Nah, kegiatannya dilakukan di rumah, di sekolah, dan di masyarakat. Nah, karena ini kan di taman, di luar dari rumah ya, di luar dari sekolah, seperti di halaman. Jadi ini disebut di masyarakat, di rumah, di sekolah, di masyarakat. Apakah kamu setuju dengan kegiatan mereka? Ya, kita setuju ya anak-anak ya, karena ini adalah kegiatan yang positif, yaitu membersihkan lingkungan ya. Apakah kegiatan mereka sudah benar? Iya, sudah benar. Oke, kita lanjut ke slide berikutnya. Rumah Dayu bersih dan sehat. Dayu dan keluarga selalu menjaganya. Hidup bersih dan sehat di rumah itu penting. Rumah tertata rapi dan indah. Rumah juga terasa nyaman. Nah, seperti contoh ya. Oke, apa saja kegiatan Dayu dan keluarga? Apakah kamu setuju dengan kegiatan mereka? Pernahkah kamu melakukan kegiatan seperti Dayu di rumahmu? Ya, apa saja kegiatan Dayu dan keluarga? Kegiatannya adalah membersihkan rumah. Apakah kamu setuju dengan kegiatan mereka? Iya, kita setuju ya anak-anak ya. Pernahkah kamu melakukan kegiatan seperti Dayu di rumahmu? Pernah ya, pasti anak-anak pernah menyapu ya, pasti pernah anak-anak mengelap meja, membantu mengepel lantai, seperti itu. Kegiatan apa saja yang pernah kamu lakukan? Nah, mungkin anak-anak di rumah pernah mengelap meja, mungkin anak-anak pernah menyapu ya, atau menyuci piring, seperti itu ya anak-anak ya, membantu orang tua kalian di rumah. Bernyanyi berarti mengeluarkan suara bernada ya. Oke. Panjang pendek nada dapat dihitung dengan ketukan. Nah, anak-anak ini boleh kalian catat juga ini ya. Ini materi SPDP ya, atau kesenian. Panjang pendek nada dapat dihitung dengan ketukan. Perhatikan panjang pendek nada berikut. Nah, nada 1 dibunyikan 1 ketukan. Maksudnya seperti ini ya. Nada ini ada garis, ini namanya garis birama ya, garis birama. Masing-masing nada 1 ini dibunyikan dengan setengah ketukan. Nada titik 4 dibunyikan 2 ketukan. 2 ketukannya dilihat dari ini, ketukan pertama dan ketukan yang kedua. Kalau ini hanya setengah ketukan karena dia ada garis birama seperti itu. Jadi ini dianggap setengah. Nada seperti ini 1 titik, lalu ini ada 0, di sini ada garis birama. Ini artinya nada do yang ini 1 ini dibunyikan 1,5 ketukan. Ini 1 ketukan, ini setengah ketukan karena ada garis birama. Maka nada seperti ini dibunyikan 1,5 ketukan. Nada titik ada garis birama seperti ini ya. Ini artinya angka 0 merupakan tanda istirahat atau sudah maksudnya jeda kita untuk menarik napas juga di situ ya anak-anak. Jadi pada saat kita bernyanyi, kalau di not angka lagu itu ada tanda 0 seperti ini, artinya ini tanda istirahat, tidak dinyanyikan ya. Maksudnya ketukan tek tek. Nah, angka 0 dibunyikan setengah ketukan. Nah, jadi ada setengah ketukan, tidak bernyanyi, lalu lanjut lagi ke lirik berikutnya seperti itu. Nada seperti ini, titik 3 dibunyikan selama setengah ketukan juga. Setengah ketukan karena ini ada garis biramanya ya. Kecuali yang tidak ada garis biramanya seperti ini, 1 ketukan. Nah, ini juga tidak ada garis biramanya ya. Ini dihitung 1 ketukan, ini 1 ketukan, jadi 2 ketukan sini ya. Oke. Kita lanjut ke slide berikutnya. Nah, ada sebuah cerita anak-anak, kita baca dulu ya. Apa yang sedang kamu lakukan, Semut? Aku sedang beristirahat di rumahku, katanya. Untuk apa kamu mengapa rumah perlu bersih dan sehat? Rumah akan rapi dan terhindar dari penyakit, jawabannya. Untuk apa kamu bersihkan? Agar rumah bersih dan sehat. Terima kasih Semut, aku juga mau hidup bersih dan sehat. Ya, sama-sama menjaga kebersihan rumah, tanggung jawab kita bersama. Oke, kita lanjut ya ke slide berikutnya. Apa isi percakapan lebah dan semut di atas? Apa yang dapat kamu simpulkan dari percakapan? Ya,
isi percakapannya tentang membersihkan rumah ya. Yang disimpulkan adalah jadi sangat penting membersihkan rumah itu supaya lingkungan kita sehat dan bersih ya anak-anak ya. Oke, kita lanjut lagi ke slide berikutnya. Apa yang sudah dilakukan semut? Lakukan semut adalah membersihkan rumahnya ya. Apa yang sedang dilakukan semut? Mengapa kita harus hidup bersih dan sehat? Ya, supaya kita terhindar dari banyak kuman, supaya kita sehat, tidak sakit-sakitan ya anak-anak ya. Kalau lingkungan sekitar kita kotor, kita bisa sakit, bisa demam berdarah, bisa banyak nyamuk gitu ya, bisa muntah ber, bisa diare, bisa ya banyak sekali lah penyakit-penyakit ya akibat lingkungan yang tidak bersih ya anak-anak. Bagaimana pendapatmu terhadap sikap semut? Nah, sikap semut sudah sangat baik ya. Bagaimana pendapat lebah terhadap sikap semut ya? Nah, kalian bisa punya pendapat sendiri untuk menjawabnya ya, karena tadi anak-anak sudah membaca kan percakapannya. Nah, pasangkan kata-kata berikut dengan makna yang sesuai. Bersih. Bersih sini sudah ibu kasih jawaban anak-anak ya, supaya kalian tidak bingung lagi. Bersih itu artinya bebas dari kotoran. Sehat artinya bebas dari penyakit. Rapi artinya teratur baik. Oke, nah ini ada teks kita baca sama-sama ya anak-anak ya. Rumah yang bersih ada ciri-cirinya. Rumah Dayu tidak ada sampah berserakan. Debu-debu selalu dibersihkan. Peralatan rumah tangga juga tersusun rapi. Rumah Dayu juga dicat dengan warna yang menarik. Rumah Dayu terasa aman dan nyaman. Perhatikan alat kebersihan berikut anak-anak. Nah, ini kalau kalian biasa di dapur, lihat ya, biasa busa seperti ini biasa untuk dipakai untuk mencuci piring ya. Oke, sekarang kita lihat lagi slide berikutnya. Keset dan serbet berbentuk bangun datar. Ini keset ini yang biasa dipakai untuk cuci piring di rumah ya, di dapur ya. Nah, ini serbet ini untuk kain lap ya, untuk mengelap-ngelap misalnya piring yang basah, gelas yang basah, atau meja seperti ini. Ini adalah berbentuk bangun datar. Oke, kita lanjut lagi ke slide berikutnya ya. Ini contoh benda yang berbentuk lingkaran. Nah, contoh benda-benda berbentuk lingkaran sini ibu sudah tampilkan gambarnya, misalnya uang logam 500. Uang logam 500 rupiah ya. Di sini ada bekas CD, contoh CD yang berbentuk lingkaran, jam dinding yang berbentuk lingkaran. Ini ada ban motor berbentuk lingkaran, cincin berbentuk lingkaran, ban motor isi yang ban motor itu kan ada dua ya anak-anak ya, ban yang di luar dengan ban yang di dalam. Nah, kalau ini ban yang di luar atau bisa juga ini ban sepeda. Nah, ini ban yang di dalamnya ya. Lalu ini ada piring berbentuk lingkaran, ada gelas berbentuk lingkaran ya, ada biskuit Oreo berbentuk lingkaran, lalu ini ada gelas juga berbentuk tabung lingkaran ya, ini juga ada kaleng, terus ini ada mangkuk yang berbentuk lingkaran, ini ada pizza yang berbentuk lingkaran, ada kue yang berbentuk lingkaran, dan kue donat juga berbentuk lingkaran. Ya, itu contoh-contoh benda yang ada di sekeliling kita yang berbentuk lingkaran. Benda yang berbentuk persegi panjang anak-anak, misalnya contoh buku tulis berbentuk persegi panjang, papan tulis berbentuk persegi panjang, jendela ini, jendela yang ibu kasih contoh ini jendelanya. Oke anak-anak, ini ada garis sisi bangun datar ya. Yang tadi sebelumnya ruas garis sisi bangun datar ada belah ketupat, ada layang-layang. Nah, di sini sudah ibu kasih ya catatannya. Di sini ada 4 ruas garis atau sisi. Layang-layang juga ada 4, 1, 2, 3, 4. Oke, yang tadi sebelumnya ada segitiga siku-siku, ada segitiga sembarang ya, memiliki 3 ruas garis. Oh iya, Satyan, siku-sikunya di sini anak-anak ya, siku-sikunya ini maksudnya itu dia membentuk sudut 90 derajat ya. Nanti akan dibahas lebih lanjut ini di kelas 3 ya. Masalah sudut-sudut, sudut lancip, sudut tumpul, sudut siku-siku itu akan dibahas di kelas 3. Nah, kalau di kelas 2 ini kalian hanya pengenalan bangun datar saja ya. Pengenalan sisinya ada berapa, seperti itu. Nah, ini segitiga sembarang ya. Maksudnya segitiga sembarang ini setiap sisi ini memiliki ukuran yang berbeda-beda. Maka disebutlah segitiga sembarang dan memiliki 3 sisi. Sisi pertama, sisi kedua, dan sisi ketiga.
Oke, yang ini tadi sebelumnya segitiga sama sisi ya. Ini segitiga sama kaki. Oke, tadi Ibu Guru lanjut dulu ya. Ibu Guru lanjut. Ini sudah tadi disampaikan. Nah, sekarang ke persegi. Persegi juga memiliki 4 ruas garis atau 4 sisi. 1, 2, 3, 4. Ini persegi panjang 1, 2, 3, 4. Memiliki 4 ruas garis dan 4 sisi. Oke. Sekarang jajar genjang. Anak-anak, jajar genjang itu contoh bangunnya seperti ini. Dia hampir seperti persegi tapi tiangnya ini miring ya. Kalau persegi tiangnya itu tegak lurus. Kalau persegi. Kalau jajar genjang atau persegi ya, ini tiangnya ini miring gitu anak-anak ya. Dia memiliki garis-garis atau sisinya sama juga, ada 4. 1, 2, 3, 4. Nah, kalau contoh seperti ini adalah contoh bangun trapesium. Trapesium ini juga memiliki ruas garis atau sisinya ada 4. 1, 2, 3, 4. Ada 4 ruas garis. Nah, kenapa disebut trapesium anak-anak? Caranya seperti ini, kalian bedakannya ya antara jajar genjang dengan trapesium. Kalau trapesium anak-anak ini, kalau ini sudut ini ya, garis ini kalian luruskan ke atas, kalian luruskan ke atas, ini juga kalian luruskan ke atas, maka dia akan membentuk satu potongan di sini. Nah, itu disebut dengan trapesium. Ya, jadi trapesium ini bisa kita lihat gini, kalau ini kita luruskan, ini kan miring, sisi ini kan miring anak-anak. Karena ini miring, kalau kita luruskan sisi yang miring ini sampai ke atas, lalu ini sisi miring ini juga kalau kita luruskan sampai ke atas, akan membentuk potongan dia. Nah, ya, jadi seperti gini. Kalau ini diluruskan ke atas, ini diluruskan ke atas, akan ketemu satu garis, membentuk satu garis. Maka itulah membentuk satu titik, maka disebutlah bangun trapesium ya. Beda dengan jajar genjang anak-anak. Kalau jajar genjang ini dia kan begini, miring gini, dan ini juga miring gini. Kalau kita luruskan, tidak akan menyatu, tidak akan bertemu di satu titik kalau jajar genjang. Jadi kalau jajar genjang, Ibu ulangi ya, ini kan miring, tiangnya miring, ini juga tiangnya miring. Kalau kita luruskan, ini tidak akan bertemu garisnya, tidak akan membentuk satu titik pertemuan. Itu kalau jajar genjang. Sedangkan kalau trapesium, ini bangunnya itu kalau kita luruskan ke atas, ini miring, kita satukan ke atas gini, dia akan membentuk satu garis perpotongan. Nah, itu cara membedakan antara jajar genjang dengan trapesium. Ya, cara membedakan jajar genjang trapesium. Oke, Ibu lanjut ya. Sekarang ada segi 5. Segi 5 memiliki ruas garis atau sisinya ada 5. 1, 2, 3, 4, 5 ya, sisinya ada 5. Sekarang segi 6. Jumlah ruas garisnya ada 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oke, Ibu lanjut ya. Sekarang ruas garis atau sisi bangun datar lingkaran. Ini hanya ada satu sisi. Karena ini kan tidak ada sudut-sudutnya anak-anak, tidak ada sudut-sudutnya. Maka garis lingkarannya ini kan satu, ini mulus, tidak ada terpotong-potong di sini. Maka disebutlah jumlah ruas garis atau sisinya hanya ada satu. Anak-anak ya, ini satu. Tali ini tidak putus, ini dia membentuk lingkarannya, tidak ada sudut di sini, jadi mulus dia, maka disebut satu sisinya ya, satu sisinya, karena di sini tidak ada perpotongan, tidak ada sudut di sini ya, tali lingkarannya ini mulus gitu, tidak terpotong, satu sisi dia sebutnya. Oke anak-anak, sampai di sini dulu video pembelajaran tema keempat, subtema pertama, pembelajaran yang pertama. Oke anak-anak, seperti biasa kita akhiri atau tutup pembelajaran hari ini dengan berdoa. Oke, marilah kita mengangkat tanda kemenangan kita. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed art thou among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Hail Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and the hour of our death. Amen. Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit, as it was in the beginning, is now, and ever shall be, world without end. Amen. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen.
Oke anak-anak, sekian video pembelajaran hari ini. Simak video pembelajaran selanjutnya. Oke, thank you. See you tomorrow. Oke, ikutin terus video pembelajaran dari Ibu Guru besok ya. See you, bye-bye. Dah.